untuk kepentingan bangsa dan negara. Boleh bocoran itu Spill dong, Mas. apa Iya. yang tanda tangani kan buat kepentingan bangsa dan negara, kita pengen tahu apa ya Mas? Termasuk yang kemarin yang tadi ya Tadi, Mas. tentang namanya pengamanan tadi salah satu. Kemudian tentang penunjukan eselon 1 di Kemenkeu Iya. Dari pagi. yang menjadi penting bagi bangsa dan negara karena salah satunya di situ kita melakukan atas usulan dari Kementerian Keuangan yang tentunya kita diskusikan bersama-sama. Kita concern betul untuk sekarang mengejar yang namanya peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Ini kan kita merasa bahwa setelah kita pelajari itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi. Itu menjadi concern pemerintah, Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan beserta dengan seluruh jajaran, dan kemarin urut-urutannya dari kita mengefisienkan anggaran kita, maka kita ke depan mesti menata anggaran kita jauh lebih baik lagi, sambil tentunya kita berharap kita akan bekerja keras meningkatkan pendapatan kita, penerimaan kita, yang kalau saudara-saudara pelajari bangsa kita ini termasuk yang tax rasionya termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita. Kita itu rata-rata di kisaran 9,8 sampai 10 lebih sedikit 10% ya, tax rasio kita. Sementara beberapa negara tetangga kita itu sudah di atas 14, 17, 18. Tapi ini bukan berarti dimaknai akan terjadi kenaikan pajak ya. Nah, kadang-kadang kan ini salah tafsir. Naiknya tax rasio pajak itu bukan berarti mau menaikkan nilai pajak saudara-saudara, enggak. Tapi sistem harus kita benahi kan gitu. Kemudian dengan digitalisasi software kita perbaiki, himbauan ketertiban untuk kita semua wajib pajak membayar dengan benar, masuk membenahi dari sisi kinerja kawan-kawan di Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak itu maksudnya kita mau menaikkan pendapatan negara kita. Mas, tapi kalau mau meningkatkan penerimaan negara, pembenahan yang dikritisi kan kenapa harus dari TNI gitu yang diambil? Pertimbangan presiden itu apa? Selalu begitu, nanti kenapa? Ya kenapa Letjen? Kenapa Budi? Nah, ini kan kritik yang muncul Mas, kita kan menanyakan aja. Tapi kita menanyakan yang dari publik muncul. Itu cukai Mas ya? Cukai. Ini adalah institusi kita, garda kita paling depan. Coba lihat hasil survei lembaga yang paling dipercaya, TNI. Nah, kalau pertanyaannya kenapa di bea cukai ditugaskan dari unsur TNI, saudara mesti paham bahwa bea cukai ini setelah kita pelajari itu membutuhkan sosok yang memang harus berani, karena di situ mohon maaf ini sesuatu yang sebenarnya kurang enak disampaikan, tapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur bea cukai. Contoh adalah misalnya penyelundupan barang-barang ilegal. Nah, ini kan masuknya melalui jalur bea cukai. Kemudian kita berdiskusi bahwa kita membutuhkan namanya sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian, karena jalur-jalur masuknya pos-pos bea cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia gitu.
Dan ini beliau tidak akan bekerja sendirian. Sekali lagi, untuk beberapa hal memang kita akan bekerja keras untuk kita royong bersama-sama. Sekali lagi, tadi substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban dengan mempermudah, regulasi sesuatu yang mempersulit kalau kita bicara misalnya dari sisi regulasi. Kira-kira begitu. Tapi mau menegaskan Letjen Jakau itu udah pensiun dini Sudah. atau belum? Sudah Oh, ya. udah pensiun. Sudah. Bukan yang masih aktif di Mengundurkan diri. Oh, Sebagaimana yang dipersyaratkan. Ini juga pelajaran. Kita tuh kadang ya kritik atau opini atau pertanyaan itu sah-sah saja ya. Tapi sekali lagi kita semua harus menaruh rasa hormat bahwa institusi TNI, prajurit-prajurit TNI itu adalah salah satu contoh bentuk loyalitas seperti itu dan taat hukum. Kalau secara peraturan perundang-undangan beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan. Ini kan sifatnya kan penugasan dan bukan penugasan yang ringan. Itu tidak semua yang diminta atau diberi tugas langsung siap menerima, karena memang tugas itu bukan tugas yang ringan. Beliau sudah mengundurkan diri secara peraturan perundang-undangan, sudah tidak ada yang dilanggar. Barangkali ada tanggalnya sejak kapan pengunduran diri? Aduh, aku nggak hafal kalau tanggal ya, nanti aku cek ya. Mas, tapi itu benar ditunjuk langsung oleh Pak Prabowo ya, Mas? Bersama-sama. Oh, bersama-sama dengan Bu Menkyu. Dengan usulan. Tapi assessment-nya sama nggak? Kalau kemarin Dirjen Pajak Pak Bimo itu bilang dia udah di assessment mulai 20 Maret lalu, berarti 2 bulan lalu lah. Apakah Bea Cukai juga sama? Tidak sama persis, tetapi memang proses asesmennya lama itu karena kita seperti tadi saya sampaikan, kita mencari sosok dan beberapa figur yang tadinya kita tawarkan atau kita ingin beri penugasan di sana, ya tidak semua juga sanggup dan bersedia menerima penugasan ini. Berarti bisa jadi Pak Letjen itu ini ya pilihan terakhir atau gimana? Apa di mana pilihan terakhir? Bukan, maksudnya karena tadi kan kata-kata Bapak kan tidak banyak, ada beberapa yang tidak mau, tidak menerima dengan tugas yang begitu Ya kan kompleks. calon itu ini kan pilihan tidak terakhir hanya, bukan? calon kan tidak hanya satu, Mas. Calon kan ada beberapa yang kita assessment kan. Ya, ini bukan istilahnya calon terakhir, tidak. Beliaulah yang kemudian siap menjalankan tugas dari Bapak Presiden.